Indah duduk di kursi rodanya. Wajahnya menghadap ke arah matahari terbit. Dia tersenyum lembut. Sebuah buku sketsa berada di tangannya. Udara pagi hari dipenuhi dengan suara kicau burung. Sebuah janji hari yang baru. Indah melukis dengan penuh semangat. Kamarnya adalah galeri lukisan yang indah. Ibu Rina memasuki ruangan, tersenyum dengan bangga melihat bakat Indah. Ibu Rina berkata, "Lukisanmu semakin bagus, Nak." Indah menjawab dengan penuh semangat. "Terima kasih, Bu. Aku ingin menjadi pelukis terkenal." Suatu ketika, Indah pergi ke pameran lukisan dan bertemu dengan sang pemilik pameran. Pak Budi mendekat, senyum bermain di bibirnya dan berkata, "Lukisan yang indah, bukan?" Indah melihat lukisan demi lukisan seolah merasa bahagia dan ingin suatu saat lukisannya juga terpampang di tempat ini juga. Tetapi senyum Pak Budi menghilang, digantikan dengan seringai meremehkan. "Maaf, tapi kami tidak menerima lukisan dari orang-orang seperti Anda." Indah menangis tak terkendali. Air matanya berkilauan dalam cahaya redup. Ibu Rina memeluk Indah dengan erat, menawarkan kenyamanan dalam diam. Ibu Rina berbisik, "Jangan menyerah, Nak. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu bisa." Indah tiba di pasar seni yang ramai, siap untuk mengubah seninya menjadi hubungan yang tulus. Indah menata lukisan-lukisannya. Setiap goresan kuas menjadi bukti semangatnya. Sementara para penonton memandangnya dengan campuran rasa ingin tahu dan keraguan. Meskipun ada tatapan kasihan, senyum Indah tetap tak tergoyahkan saat dia mengajak orang yang lewat untuk menemukan kisah-kisah di dalam seninya. Rio berhenti, terpikat oleh karya seni Indah. Kata-kata Rio dipenuhi dengan kekaguman. "Lukisanmu sangat indah, kamu sangat berbakat." Indah tersenyum bahagia. Rio membeli sebuah lukisan, menunjukkan apresiasinya. Pak Budi berdiri terdiam di depan sebuah lukisan. Ternyata lukisan Indah diam dipasang oleh Rio pada pameran milik Pak Budi. Pak Budi menawarkan sesuatu, memecah kesunyian. "Saya ingin menawarkan Anda kesempatan untuk memamerkan lukisan Anda di galeri seni saya." Galeri seni berdengung dengan antisipasi saat pameran Indah dibuka, menarik kerumunan yang ingin mengagumi karya seninya. Indah hadir dengan bangga di antara kreasi-kreasinya. Kata-katanya bergema dengan semangat. "Jangan biarkan keterbatasan menghentikanmu. Kejar impianmu dengan sepenuh hati." Indah duduk di kursi rodanya. Wajahnya menghadap ke arah matahari terbit. Dia tersenyum, memegang buku sketsa di pangkuannya. Dia telah meraih impiannya dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Indah membawa kehangatan dan warna ke rumah sakit yang steril, menawarkan kelas melukis gratis untuk anak-anak yang sakit. Kehadirannya adalah suara harapan, berbagi kebahagiaan, dan menginspirasi mimpi di hati anak-anak muda. Tawa anak-anak bergema di seluruh bangsal, melukis senyum di wajah yang dulunya terukir kekhawatiran. Sinar matahari membanjiri sekolah saat Indah hadir di tengah-tengah anak-anak. Indah dengan penuh semangat memberikan kuliah tentang inklusi dan penerimaan. Para siswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Rasa ingin tahu dan pemahaman terukir di wajah mereka. Dia mendorong para siswa untuk menghormati perbedaan. Indah melangkah ke studio seni barunya, sebuah surga bagi seniman penyandang disabilitas. Dia melihat sekeliling studio. Dia berdiri di tengah studio, siap untuk memberikan peluang dan impian. Indah berdiri bermandikan kehangatan lampu panggung, menunggu penghargaan. Wajahnya bersinar dengan rasa syukur saat dia menerima penghargaan itu. "Saya berterima kasih kepada semua orang
yang telah mendukung saya. Kerumunan orang meledak dalam tepuk tangan. Lautan kekaguman terpantul di setiap wajah. Indah duduk dengan bangga menatap lukisan-lukisannya yang mencerminkan kesuksesannya. Karya seninya menjadi bukti disabilitas tidak menghalangi impiannya. Indah berbagi momen ringan dengan Rio, teman kepercayaan terdekat dan sekutu terkuatnya. Dukungan dan persahabatan Rio yang tak tergoyahkan bersinar saat mereka berjalan-jalan di sepanjang hamparan berpasir. Indah tenggelam dalam pekerjaannya, membuat desain untuk semua orang. Indah menghadiri pertemuan advokasi, bertekad untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Indah berbicara dengan semangat yang tulus, menekankan pentingnya kesetaraan dan inklusi untuk semua. Cahaya hangat ruangan memenuhi saat Indah dan Ibu Rina berbagi makanan. Tawa mereka bergema sepanjang malam. Ibu Rina mendengarkan dengan saksama, matanya memancarkan kebanggaan saat Anya menceritakan pencapaiannya. Wajah Indah bersinar saat dia berbagi cerita. Ikatan di antara mereka semakin dalam dengan setiap momen yang dibagikan. Indah melukis di taman, menemukan kedamaian dan kegembiraan dalam seninya. Saya merasa damai dan bahagia. Saya bersyukur atas semua yang telah saya capai. Indah merenung, suaranya dipenuhi kepuasan. Lukisan Indah dipajang dengan menonjol di museum, bermandikan cahaya lembut. Para pengunjung berkumpul. Wajah mereka memantulkan kekaguman dan keheranan saat mereka menatap kreasi Indah. Indah hadir di antara kerumunan. Hatinya dipenuhi kebanggaan saat dia menyaksikan dampak dari seninya. Indah hadir dan siap untuk menyumbangkan lukisannya di acara amal. Hatinya tertuju untuk membantu mereka yang membutuhkan. Indah berdiri di podium, wajahnya diterangi cahaya matahari, siap untuk berbicara kepada siswa-siswa sekolah seni. Dengan senyum tulus, Indah memulai, "Saya di sini untuk berbagi pengalaman saya dan semoga dapat menginspirasi kalian." Indah melangkah masuk ke gedung pemerintahan yang megah. Suara kursi rodanya bergema di aula yang sunyi. Dia hadir sebagai suara bagi mereka yang tidak terdengar, siap untuk mengadvokasi kebijakan yang membela mereka yang memiliki disabilitas. Indah di kursi rodanya, menatap matahari terbenam, senyum tenang menghiasi bibirnya. Matanya mencerminkan kehidupan yang dijalani dengan baik, sebuah bukti perjalanan hidupnya yang menginspirasi. Dia berbisik pelan, "Disabilitas tidak menghentikanku untuk bermimpi. Semoga semua lukisan yang aku hasilkan selalu seperti namaku Indah,